Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang hari ini, Saudara. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Umum PKB sekaligus mantan Menaker Trans Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan korupsi sistem pengadaan proteksi TKI tahun 2012. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Muhaimin telah mengonfirmasi berhalangan hadir hari ini. Selanjutnya KPK akan mengirimkan surat kepada Muhaimin untuk pemeriksaan pekan depan dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif. Tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya, dan meminta waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Oleh karena itu, tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan, gitu ya. Jadi bukan di hari Kamis tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi, tapi penyidik mengagendakan nanti di minggu depan. Dan tentu kami juga akan sampaikan kembali ya kepada saksi ini untuk hadir sebagaimana waktu nanti yang ditentukan oleh tim penyidik KPK. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena tengah mengikuti kegiatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejauh ini, menurut KPK, Muhaimin sudah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang dilakukan pekan depan. Melalui unggahan di Instagramnya, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK. Menurut Mahfud, pemanggilan Caimin bukan politisasi hukum. Kata Mahfud, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk tekanan politik. Mahfud meyakini pemanggilan Caimin sekadar permintaan keterangan biasa keterangan biasa atas kasus yang sudah berproses. Politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan tak mau pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan maupun Presiden Jokowi. Deddy minta KPK memberi penjelasan secara gamblang agar tidak ada kesan politisasi hukum setelah Caimin dideklarasikan jadi cawapres Anies Baswedan. Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum. Dan kami tidak ingin dikait-kaitkan dengan urusan ini. Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak tahu kenapa KPK justru pada saat-saat politis seperti ini mengambil tindakan. Tolong dijelaskan pada publik agar kepercayaan publik kepada KPK tidak hilang. Dan tidak menganggap KPK ini sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik. Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Pukat UGM mendukung langkah KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi Pukat mengingatkan agar KPK berlaku transparan dalam menangani kasus agar tidak menimbulkan tuduhan adanya politisasi. Jika ada sebagian pihak yang menganggap bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh politik bermuatan nilai politik, tidak berbasis kepada alat bukti, maka KPK perlu menjawabnya dengan bekerja secara profesional, transparan, menjelaskan bagaimana proses penanganan kasus itu dari awal hingga sampai pada tahap saat ini. Lebih lengkap bagaimana soal kasus dugaan korupsi proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Intan Azhar langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Intan, sebetulnya seperti apa penyelidikan yang tengah berlangsung di KPK saat ini, Intan?
Ya, selamat sore Baim dan juga saudara. Untuk terkait dari penyelidikan ataupun pemeriksaan Muhaimin Iskandar sebagai saksi, begitu ya. Tadi kalau kami juga tim liputan yang berada di lapangan, dari tadi kami juga sudah standby di KPK, begitu di mana memang untuk daripada kehadiran Muhaimin Iskandar ataupun Cak Imin ini sendiri memang harusnya berlangsung pada hari ini, begitu ya. Namun karena ada beberapa hal, yakni memang dalam hal ini Muhaimin Iskandar sendiri juga memiliki jadwal ataupun agenda di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, begitu sehingga memang untuk tadi pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri ini memang harus ditunda begitu. Dan juga ada pun informasi yang disampaikan dari pihak Cak Imin ataupun Muhaimin Iskandar di mana memang pihaknya kemudian ingin untuk melakukan pemeriksaan ini di tanggal 7 September begitu ya, di mana memang pada tanggal 7 September ini sendiri pihak dari KPK di sini memang belum bisa untuk melakukan pemeriksaan di tanggal tersebut, di mana memang pada tanggal tersebut pihak dari KPK juga memiliki agenda terkait dari pemeriksaan bukti-bukti lainnya di daerah, dan juga ini merupakan salah satu strategi untuk kemudian dapat melakukan pembuktian terkait dari kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini, saudara. Sehingga memang tadinya memang rencananya akan diberlangsungkan pada tanggal 7 September yang akan datang, kemudian namun hal ini kemudian dari pihak KPK tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari Ali Fikri selaku dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, di mana memang untuk dari pemeriksaan Caimin ataupun Muhaimin Iskandar ini sendiri nantinya akan diberlangsungkan pada pekan depan. Namun kami juga masih menanti kapan pekan depan yang dimaksud. Yang jelas kita masih akan tetap menunggu kapan hari dan juga waktunya pemeriksaan daripada Muhaimin Iskandar yang dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu dalam kasus dugaan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri, di mana memang pemeriksaan daripada Muhaimin Iskandar sebagai saksi ini dinilai cukup penting karena memang terkait dalam hal ini ada pun beberapa poin-poinnya, yakni di mana pemeriksaan ini terjadi, maksud kami adalah kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2012 ya, di mana pada tahun tersebut Muhaimin Iskandar di sini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, di mana memang pada kasus tersebut juga menyeret dua dari tiga orang yang mana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana dua dari mereka ini merupakan bagian daripada Kemenaker-Trans begitu, di mana satu lainnya adalah merupakan pihak swasta. Jadi memang di sini penting untuk kemudian dapat mengetahui bukti-bukti selanjutnya nanti akan disampaikan dari Cak Imin sebagai kapasitasnya sebagai saksi begitu ya, untuk kemudian dapat mengungkapkan apa peran daripada para tersangka ini, saudara begitu. Kemudian juga pemeriksaan daripada saksi ini sendiri kemudian untuk melakukan konstruksi terkait dari pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka ini pula begitu, terkait dari kemudian apa peran mereka dan apa pasal yang akan ditetapkan kepada mereka, serta berapa kerugian negara yang memang sudah ataupun berapa kerugian negara yang sudah dialami begitu ya. Kalau kami mendapatkan informasinya memang sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan begitu ada sekitar 20 miliar kerugian negara. Namun dalam hal ini pihak dari KPK sendiri masih akan menyelidiki lebih lanjut untuk kemudian mendapatkan informasi terkait dari berapa sebenarnya nominal daripada kerugian negara ini sendiri. Itu oleh karenanya penting kemudian pemeriksaan daripada Muhaimin Iskandar sebagai saksi, yang mana memang Muhaimin Iskandar ini merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 yang lalu ataupun pada saat kasus ini terjadi begitu. Penting sekali juga di sini pihak dari Kabar Pemberitaan KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwasanya terkait dari hal ini tidak ada isu ataupun terkait dari politisasi begitu ya, di mana memang pihak dari KPK sendiri sudah mengirimkan surat kepada Cak Imin dari tanggal 31 Agustus yang lalu dan juga memang sudah dijadwalkan daripada jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu Ibrahim. Terima kasih Intan Azhar untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.